Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Selfes pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Digital. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke materi berikutnya, ya, terkait fundamental dari Bank dan Lembaga Keuangan Digital itu sendiri, ya. Nah, kita harus mendasari dulu materi ini dengan rumusan masalah yang ingin kita ketahui, ya. Apa yang dimaksud dengan bank dan lembaga keuangan digital? Berikutnya, bagaimana perkembangan digitalisasi sektor keuangan di Indonesia? Berikutnya, apa saja manfaat, tantangan, dan resiko dari layanan keuangan digital? Terakhir, bagaimana peran regulasi dalam mengatur bank dan lembaga keuangan digital, ya? Baik, jadi kita harus mengerti dulu, apa sih pengertian bank itu? Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, ya, serta menyediakan layanan pembayaran lainnya. Jadi bank adalah lembaga yang menghimpun dana. Jadi bisnis yang dilakukan oleh bank itu adalah berupa penyaluran dana kembali dalam bentuk kredit atau menyediakan layanan pembayaran, ya, yang nanti itu akan ada koneksinya ke misalnya seperti deposito, lalu nanti ada pembiayaan usaha, dan lain sebagainya. Nah, kita sudah ketahui sesuai dengan mata kuliah kita, dalam konteksnya ada terbagi dua jenis kategori, ya, bank untuk saat ini. Pertama, bank konvensional, ya, bank konvensional digitalisasi, yaitu bank fisik yang mengadopsi layanan digital, ya. Ada di situ mobile banking, internet banking, ya. Lalu yang kedua adalah bank digital murni, ya, digital only bank. Tidak memiliki kantor fisik, seluruh layanan melalui aplikasi digital, ya. Nah, jadi ada dua jenis kategorinya. Yang pertama itu bank konvensional yang terdigitalisasi, ya, kita bisa lihat dalam realita atau dalam kehidupan nyata, ya, kita memiliki aplikasi mobile banking dari bank di mana kita menjadi nasabah. Contohnya seperti di BRI itu ada Brimo, dan di BSI itu ada Biong, ya. Nah, itu adalah bentuk dari mobile banking atau internet banking, ya, sebagai fasilitas pendukung dari bank konvensional yang terdigitalisasi, yang bank tersebut masih menggunakan bangunan fisik, ya. Ada fisiknya yang bisa kita datangi, yang bisa kita kunjungi. Sedangkan bank digital murni ini sudah tidak lagi ada layanan yang berupa fisik, ya. Semua kegiatan, semua transaksi, dan semua operasionalnya sudah terdigitalisasi secara only, dan atau disebut sebagai digitalisasi only bank, ya, terdigitalisasi semua dengan aplikasi. Oke. Lembaga keuangan digital mencakup seluruh entitas keuangan yang memanfaatkan teknologi digital dalam operasionalnya, seperti, ya, vintage peer-to-peer lending, ya, vintage payment yang bisa kita kenali seperti OVO, GoPay, Dana. Sekarang ada yang terbaru lagi seperti ShopeePay, ada Kredivo, dan lain sebagainya, ya. Berikutnya lembaga pembiayaan berbasis digital. Ada robo advisors, ya, dan crowdfunding platform. Itu adalah lembaga keuangan digital yang menyangkut seluruh entitas keuangan, ya, yang menggunakan teknologi digital. Digital banking, ya. Digital banking adalah transformasi proses perbankan melalui teknologi digital yang mencakup internet KYC, ya. Lalu ada mobile banking, ada internet banking, ada digital onboarding, lalu ada all-based risk management. Untuk vintage-nya atau financial technology, vintage adalah inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang memudahkan transaksi pembiayaan serta manajemen keuangan. Contohnya, ya, untuk payment, pembayaran, ya, pembayaran, ada OVO, Dana, Link Aja, ya, ShopeePay, lalu ada aplikasi lainnya yang terbaru sekarang yang sudah banyak keluar, ya. Lalu untuk lending, ya, ada Akulaku, Kredivo, ada Coinworks, ya, untuk lending, ya. Jadi untuk produk-produk yang sifatnya itu adalah pembiayaan, ya, atau bisa dibilang kredit, ya, seperti Kredivo kan bisa melakukan pinjaman online, ya. Begitu pula Akulaku dan Coinworks. Ketiga ada wealth management, ya, seperti
investasi secara online ya. Contohnya itu ada Bibit, ada Ajaib ya. Jadi ternyata investasi yang bisa Anda lakukan tidak hanya trade-trade yang secara umum universal yang kita ketahui, ternyata secara online dengan jumlah investasi yang cukup kecil atau minimum itu udah bisa bermain investasi ya dalam bentuk reksadana mungkin ya. Baik, perkembangan digitalisasi keuangan di Indonesia. Pertama, pertumbuhan pengguna internet dan smartphone. Jadi ada pemicu di sini ya, terjadi perkembangan digitalisasi yang begitu masif. Kedua, kebutuhan efisiensi dan kecepatan transaksi. Jadi kita nggak bisa menafikan bahwa segala hal manusia ingin segera melakukan hal-hal itu instan, cepat, dan bisa memangkas waktu sebaik-baiknya atau secepat-cepatnya ya. Itu tidak bisa dinafikan, apalagi pasca COVID. Ya, pasca COVID semuanya menjadi game changer semuanya ya, berubah. Ketiga, program pemerintah menuju cashless society ya. Jadi termasuk di sini juga ada program dari pemerintah itu sendiri untuk menuju smart country ya. Jadi kemampuan masyarakat di negara tersebut yang cepat dalam menangkap teknologi, pengetahuan knowledge-nya dalam bidang teknologi. Ya itu akhirnya berimbas kepada kecepatan dalam bertransaksi ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu ketika nanti kita sudah tidak menggunakan lagi uang fisik ya, semua sudah menggunakan uang digital. Keempat, meningkatnya layanan vintage dan bank digital. Itu tadi semua terkontinu ya, semua tersirkulasi dengan secara alami ya dari beberapa poin tadi, maka meningkatnya layanan vintage. Jadi semakin banyak demand, maka semakin banyak pula yang disuplai ya gitu ya. Akan semakin bermunculan fasilitas-fasilitas penawaran-penawaran terhadap pelayanan vintage payment atau berbentuk atau juga dalam hal bank digital ya. Jadi ini permintaan pasar ya, sehingga mau nggak mau akan berlomba-lomba untuk menciptakan fasilitas-fasilitas digital lainnya ya. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi digital banking pada 2024 terus meningkat signifikan sejalan dengan perkembangan QRIS dan pembayaran non tunai. Nah, untuk saat ini kita belum masuk ke QRIS, tapi minggu atau di Selfcast berikutnya kita akan membahas QRIS. Menarik ya, karena QRIS adalah salah satu produk yang betul-betul mengubah wajah dari teknologi digital atau teknologi pembayaran digital yang sangat maju dan produk Indonesia, produk original Indonesia. Yang QRIS ini sendiri pun cukup memberikan dampak yang cukup signifikan kepada dua bisnis raksasa, ya, dua metode pembayaran yang sudah sangat lama digunakan oleh kebanyakan masyarakat di dunia, yaitu adalah Mastercard dan Visa. Bayangkan dua jenis model payment ini ya, payment card ini yang sudah digunakan sangat lama dan tidak ada yang mengindikasikan bahwa akan hadir suatu teknologi kompetitor yang bakal mengancam dua metode pembayaran itu, yaitu adalah QRIS ya. Sangat menarik, apalagi untuk dijadikan penelitian skripsi Anda semua ya. QRIS itu pembayaran yang sangat cepat ya, scan dan pay. Jadi semua betul-betul singkat, cepat, dan tepat ya. Baik. Nah, jadi ini karena Selfcast, setiap pertemuan akan saya berikan pertanyaan dan kuis untuk pengambilan nilai. Nah, sekarang saya akan memberikan 3 pertanyaan di mana nanti Anda menjawab di kolom komentar YouTube, karena video ini nanti akan saya upload ke YouTube. Anda menjawab, dimulai dari pertama, yaitu adalah sebutkan nama Anda secara lengkap. Kedua, sebutkan kelas Anda. Yang ketiga, sebutkan konsentrasinya ya. Lalu Anda silakan menjawab setelahnya ya. Pertanyaan pertama, simak baik-baik ya. Pertanyaan pertama, bagaimanakah ya resiko keamanan data dan cybercrime untuk bank digital ya, atau only digital bank ya, seperti bank saku, seperti
ada bank yang lain, bank digital yang lainnya ya, itu bagaimana ya resiko keamanan data dan cybercrime-nya. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimanakah menurut Anda ketergantungan masyarakat Indonesia pada teknologi digital saat ini? Ya, bagaimanakah menurut saudara ketergantungan masyarakat Indonesia pada teknologi digital saat ini? Pertanyaan terakhir dan pertanyaan ketiga, ya, bagaimana menurut Anda untuk literasi keuangan dan literasi bank digital saat ini ke masyarakat Indonesia? Apakah sudah terpenuhi ataukah masih kurang literasinya? Ya, oke. Jadi bagaimanakah kira-kira literasi keuangan dan literasi bank digital ke masyarakat Indonesia saat ini? Apakah sudah cukup atau masih kurang? Silahkan Anda jawab di kolom komentar YouTube dengan syarat-syarat yang sudah saya berikan. Kita akan bertemu lagi di materi berikutnya pada sesi pertemuan berikutnya, yaitu akan membahas tentang QIS. Dari saya segitu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.